Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghafari akan membahas tentang penggolongan di bidang psikologi. Bidang-bidangnya diantaranya yang ke satu ada psikologi klinis, yang kedua psikologi perkembangan, yang ketiga psikologi sosial, yang keempat psikologi kognitif, yang kelima ada psikologi pendidikan, keenam ada psikologi industri dan organisasi, yang ketujuh ada psikologi forensik, yang kedelapan ada neuropsikologi. Psikologi klinis bekerja di berbagai lingkungan seperti rumah sakit, klinik kesehatan mental, sekolah, tempat kerja, hingga praktik pribadi. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan dokter, psikiater, dan profesional kesehatan lainnya untuk memberikan kontribusi kepada para ahli. Peran psikologi klinis mempelajari orang-orang abnormal atau subnormal. Tugas utamanya adalah menggunakan tes yang merupakan bagian integral suatu pemeriksaan klinis yang biasanya dilakukan oleh rumah sakit. Namun secara luas, psikologi klinis adalah bidang psikologi yang membahas tentang mempelajari kesulitan serta rintangan-rintangan emosional pada manusia, tidak memandang apakah ia abnormal atau subnormal. Psikologi klinis pada bidang yang membahas kajian, diagnosis, dan penyembuhan masalah-masalah psikologis, gangguan atau tingkah laku abnormal. Yang kedua ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perubahan perilaku, pikiran, dan emosi manusia sepanjang hidupnya. Psikologi perkembangan bertujuan untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia berkembang serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Mencakup apa saja sih psikologi perkembangan teh? Psikologi perkembangan teh mencakup psikologi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional, bagaimana manusia tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan, perkembangan. Yang keempat yang kelima ada psikologi perkembangan konsep usia terbagi menjadi dua, kronologis dan usia psikologis. Usia kronologis adalah tentang usia yang dilalui oleh individu, sedangkan usia psikologi adalah usia yang didasarkan pada kemampuan adaptasi manusia terhadap perubahan. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang individu berpikir, merasa, dan berperilaku serta bagaimana mereka saling memengaruhi. Psikologi sosial merupakan ilmu interdisipliner yang menggabungkan perspektif psikologis dan sosiologis. Contoh penerapan psikologi sosial: pemasaran, memahami perilaku konsumen untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Pendidikan, meningkatkan interaksi sosial di sekolah dan meningkatkan kinerja siswa. Kesehatan, mendorong perilaku sehat dan mengatasi masalah kesehatan mental. Politik, menganalisis opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilih. Terus ada psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang proses mental seperti perhatian, ingatan, bahasa, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Sederhananya, psikologi kognitif berusaha memahami bagaimana kita berpikir, memproses informasi, dan mengambil tindakan. Contoh psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir manusia, yang diantaranya memiliki bahasa tertentu saat berkomunikasi, menghadapi ketakutan, menyelesaikan masalah, memilih teman atau pasangan yang nyaman, membaca dan memahami teks, menjaga diet, dan menyeleksi makanan yang hendak disantap. Psikologi kognitif juga digunakan untuk mengatasi gangguan ingatan, membuat keputusan yang lebih baik, membuat diri dari cedera otak, mengobati gangguan belajar, dan menyusun kurikulum pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses belajar mengajar dalam konteks pendidikan. Bidang ini menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan dunia pendidikan untuk memahami bagaimana individu belajar, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana lingkungan bekerja memengaruhi proses pembelajaran. Mengapa psikologi pendidikan penting? Untuk membantu memahami karakter mahasiswa. Yang
Psikologi pendidikan juga membantu guru memahami karakteristik siswa secara emosional, membantu mengatasi masalah siswa. Psikologi pendidikan membantu guru menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi siswa, membantu membangkitkan motivasi belajar, membantu memahami gaya belajar siswa, membantu mengembangkan karakter dan keterampilan sosial siswa, membantu merancang strategi pembelajaran yang efektif. Contoh penerapan di psikologi pendidikan. 1. Pembelajaran kolaboratif. Psikologi pendidikan menginspirasi dan mengembangkan model pembelajaran kolaboratif. Ini melibatkan kerja masalah, berbagi pengetahuan, dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Yang kedua, ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan juga berperan dalam mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran. Teori-teori belajar seperti konstruktivisme, aktivitas telah memandu perkembangan perangkat lunak pendidikan dan platform pembelajaran daring yang interaktif. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran adalah aspek krusial dari pendidikan. Psikologi pendidikan membantu merancang metode penilaian yang objektif dan membantu siswa mengalami masalah pribadi, akademik, dan karir. Mereka juga memberikan panduan dalam pemilihan jurusan dan perencanaan karir. Yang kelima, pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah merupakan aplikasi lain dari psikologi pendidikan. Ini mendorong siswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah-masalah nyata sehingga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang sangat berguna. Psikologi industri dan organisasi. PIO atau psikologi industri organisasi adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam konteks pekerjaan dan organisasi. Singkatnya, PIO berusaha memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan kita dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Mengapa PIO penting? Meningkatkan produktivitas dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Memperbaiki hubungan kerja. PIO dapat membantu memecahkan masalah interpersonal di tempat kerja seperti konflik atau kurangnya motivasi, membangun organisasi yang lebih baik. PIO juga memberikan wawasan tentang bagaimana struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kepemimpinan mengaruhi perilaku karyawan. Contoh penerapan PIO diantaranya perekrutan dan penempatan karyawan. Psikologi industri dan organisasi dapat membantu perusahaan dalam memilih karyawan yang tepat dengan menggunakan metode teknik psikologis. Yang kedua, evaluasi kerja. Psikologi industri dan organisasi dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja karyawan